Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait salah satu materi yang ada di mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar, yaitu perkembangan alam pikiran manusia. Seperti kita tahu, alam pikiran manusia itu sendiri berkembang ya, sesuai dengan keadaan zaman dan sesuai juga dengan keadaan usia, pertambahan usia dari manusia itu sendiri. Nah, kali ini kita akan melihat satu persatu berdasarkan dari perkembangan zaman itu sendiri. Pada dasarnya manusia merupakan salah satu ciptaan Tuhan di antara tiga makhluk hidup yang ada di permukaan bumi. Manusia, tumbuhan, dan hewan. Ketiganya merupakan makhluk hidup yang memiliki ciri khas masing-masing. Dan manusia merupakan makhluk hidup yang punya ciri khas tersendiri, yang memiliki kelebihan di antara dua makhluk hidup lainnya, baik itu hewan ataupun tumbuhan. Dan semuanya itu terletak di baik dari segi fisik maupun dari segi batin yang ada di manusia itu sendiri. Nah, ini adalah merupakan ciri khas yang ada pada manusia, yaitu bisa kita lihat ya, seperti yang ada pada layar. Yang pertama itu ada organ tubuh kompleks dan sangat khusus, terutama otak. Organ tubuh manusia itu jika diteliti ya lebih jauh, maka dia memiliki organ tubuh yang sangat kompleks, yang saling terhubung dan berkaitan antara satu dengan lainnya. Apabila satu bagian sakit, maka bagian lain akan juga ikut merasakan kesakitan yang dirasakannya. Dan apalagi terkhusus untuk otak merupakan bagian paling penting yang ada pada manusia, di mana otak ini menjadi letak perbedaan manusia dengan hewan khususnya. Nah, itu adalah salah satu ciri unik yang ada pada manusia. Ciri yang kedua itu mengandalkan metabolisme. Nah, istilah metabolisme mungkin kita mengenal di dalam dunia ilmu biologi, merupakan salah satu sistem yang terjadi di mana proses ini yaitu proses mengubah zat makanan menjadi energi. Nah, ini adalah salah satu ciri unik manusia. Manusia ini mengalami suatu proses yang namanya metabolisme itu sendiri. Dan metabolisme ini merupakan sebuah proses yang penting. Karena tanpa adanya proses metabolisme, manusia tidak mungkin akan memiliki energi untuk melakukan aktivitas. Di dalam tubuh manusia yang kompleks itu akan selalu ada proses-proses metabolisme yang dibutuhkan, di mana suatu zat makanan diolah ya, dan kemudian diambil sari-sarinya hingga ditransferkan ke bagian yang membutuhkan, sehingga di sana terjadi suatu pekerjaan yang memang dibutuhkan, yang memang diharuskan itu terjadi. Selanjutnya, ciri lain manusia yaitu memberikan tanggapan terhadap rangsangan baik dari luar maupun dalam. Nah, ini manusia. Jadi manusia tidak hanya punya rangsangan dari luar, tetapi dari dalam tubuh juga ada. Misal kita bisa melihat ya, apabila ada suatu hal penyakit atau suatu hal yang tidak seharusnya ada di dalam tubuh, maka tubuh akan merespons. Nah, ini bisa kita lihat misal ketika kita flu ya, maka tubuh kita, kenapa kita bisa flu? Itu kan ada sesuatu benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga organ-organ di dalam tubuh kita dan termasuk antibodi-antibodi yang ada di dalam tubuh kita langsung bereaksi dan berusaha untuk mengeluarkannya dari dalam tubuh kita. Itu merupakan suatu tanggapan, rangsangan terhadap sesuatu yang berasal dari luar, dan sesuatu yang berasal dari dalam, dan juga nanti ketika ada yang berasal dari luar juga akan ditanggapi seperti itu. Kemudian ada ciri lain manusia yaitu potensi untuk berkembang. Manusia memiliki potensi berkembang baik itu dari segi fisik maupun dari segi cara pikirnya. Sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, kita bisa lihat bahwa manusia juga punya cara pikir yang berkembang ya. Kita tidak usah kita bandingkan jauh ke belakang, kita bandingkan saja dengan generasi orang-orang sebelum kita, mungkin generasi orang tua kita, generasi nenek kita, itu punya cara berpikir yang berbeda ya, dan
perkembangannya juga berbeda. Karena apa? Karena perkembangan zamannya juga berbeda, sehingga mengakibatkan berkembangnya berbeda. Potensi untuk berkembangnya juga berbeda. Nah, itu manusia. Selanjutnya, mengalami tumbuh dan berkembang. Kemudian juga berinteraksi dengan lingkungan ya. Manusia sangat butuh untuk berinteraksi dengan sesama lingkungannya. Baik itu dengan sesama manusia maupun dengan makhluk hidup lain dan juga lingkungan lain. Nah, manusia itu walaupun dia homo individualis ya, tetapi dia juga homo socius. Selanjutnya manusia bergerak. Manusia akan selalu memotivasi diri untuk bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain atau bekerja dari satu tempat ke tempat yang lain ya, dan itu adalah ciri khas dari manusia. Manusia tidak bisa diam. Nah, di antara ciri unik manusia ini ada salah satu yang ingin saya bahas, yaitu berkaitan dengan berinteraksi dengan lingkungan. Nah, interaksi manusia dengan lingkungannya ada beberapa hal yang kita garis bawahi, misalnya terkait homo faber ya. Yang pertama homo faber, di mana manusia dapat membuat dan menggunakan alat. Jadi manusia salah satu bentuk kaitan ya, interaksi manusia dengan lingkungan adalah dengan peralatan. Manusia butuh segala sesuatu yang dapat memudahkan pekerjaannya, yaitu sebuah alat, dan perkembangan alat yang digunakan pun juga berkembang dari masa ke masa. Kalau dahulu di zaman purba mereka hanya menggunakan bebatuan atau tembaga atau kita bisa lihat atau logam-logaman ya. Nah, ini adalah perkembangan alat-alat yang digunakan manusia pada saat itu. Mereka menggunakan ini karena pada saat itu perkembangan otak mereka hanya mampu sampai di sini. Mereka hanya mampu mengolah ini sebagai alat mereka untuk mempermudah pekerjaan mereka. Tetapi sesuai perkembangan zaman ya, sehingga sekarang yang mempermudah itu bukan hanya alat-alat itu, tetapi juga misal kayak alat yang kita gunakan sekarang, alat komunikasi, kemudian alat belajar ya, kita mengalami perkembangan. Tidak hanya buku, tidak hanya pensil atau pulpen yang kita gunakan, tetapi kita sekarang sudah menggunakan handphone, tablet, kemudian notebook, netbook, dan lain sebagainya. Itu adalah perkembangan alat. Bukti bahwa manusia tidak lepas dari alat yang digunakannya, ya mereka membuat dan menggunakannya. Kemudian homo longuens, artinya manusia dapat berbicara. Bagaimanapun manusia di dalam kehidupannya dia akan selalu membutuhkan lawan bicara. Mereka akan selalu berbicara untuk berkomunikasi. Nah, ini adalah bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya, dengan sesamanya. Selanjutnya homo socius. Nah, manusia itu seperti yang saya bilang, bahwa manusia walaupun di dalam dunia ekonomi dia sifatnya homo individualis, tetapi dia juga bersifat homo socius. Dia butuh bermasyarakat, dia butuh manusia lain. Karena di dalam kehidupan tidak mungkin dia dapat hidup sendiri. Dia butuh orang lain untuk bisa melakukan aktivitasnya. Kemudian ada homo economicus, manusia dapat mengadakan usaha dengan dasar ekonomi. Homo religious, manusia memiliki kepercayaan ya, dia memiliki satu keyakinan terhadap penciptanya. Kemudian ada homo humanis, manusia merupakan makhluk yang berbudaya dan punya karakter yang berbeda ya. Manusia itu punya kebiasaan yang dibawa terus-menerus kemudian menjadi suatu kebudayaan, dan dari suatu kebudayaan itu punya ciri khas yang berbeda-beda antar budaya lainnya, sehingga manusia disebut dengan homo humanis. Selanjutnya homo sapiens, ini menyatakan bahwa manusia itu sebagai makhluk yang punya kecerdasan dan bijaksana, serta homo estetik, manusia itu tahu tentang keindahan. Walaupun mereka punya cara yang berbeda ataupun punya cara pandang ataupun penilaian berbeda terhadap keindahan, tetapi mereka menyukai keindahan. Nah, itu adalah bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya. Nah, kemudian apa keunikan manusia itu? Keunikannya adalah memiliki akal budi dan kemauan yang kuat. Karena kalau dibilang punya otak, maka hewan juga memiliki otak. Tetapi yang membedakan otak manusia dengan otak hewan itu adalah terkait akal budinya dan kemauan yang kuat dari manusia. Ini merupakan keunikan tersendiri yang ada pada manusia. Nah, selanjutnya dari keunikan itu kita juga bisa melihat bahwa ternyata manusia juga memiliki rasa ingin tahu.
Hewan juga memiliki rasa ingin tahu, tetapi keingintahuannya hanya terbatas pada kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Nah, itu adalah hewan. Nah, tetapi kalau manusia, rasa ingin tahunya ini berkembang dan tidak terbatas. Rasa ingin tahunya tidak hanya sekadar ingin untuk memenuhi kebutuhan makannya, tetapi juga ingin untuk memenuhi kebutuhan lainnya di bidang apa saja. Nah, di sini bisa dilihat bahwa perkembangan alam pikiran manusia itu sudah berkembang sejak zaman purba, apalagi hingga saat ini ya. Perkembangan keingintahuan manusia itu sudah sangat jauh lebih berkembang dengan adanya berbagai keilmuan. Nah, dan rasa ingin tahu manusia jika dilihat dari perkembangan fisiknya juga berkembang dari bayi hingga dewasa. Semakin lama manusia semakin ingin tahu tentang banyak hal. Dilihat saja anak bayi ketika dia mulai mengetahui sesuatu, dia akan mencari tahu tentang arti sesuatu itu apa. Nah, itu anak bayi ya, anak balita. Lalu semakin dewasa keingintahuannya tidak hanya terbatas pada satu hal, tapi sudah pada banyak hal yang sudah ia ketahui dari proses pembelajarannya. Nah, untuk pemenuhan rasa ingin tahu sendiri, ada beberapa cara yang digunakan, yaitu ada penyelidikan langsung, kemudian ada penggalian hasil-hasil penyelidikan yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain, dan terakhir kerjasama dengan penyelidik-penyelidik lain yang memecahkan soal yang sama. Pada perkembangan alam pikiran manusia ini ada beberapa tahapan yang dilalui ya. Setelah manusia memiliki insting dan akal sehingga punya rasa ingin tahu, maka perkembangan alam pikiran itu adalah sebagai berikut langkah-langkah yang ada di layar. Yaitu yang pertama menggunakan mitos. Jadi mitos adalah langkah pertama ya dalam menjelaskan sesuatu keingintahuan manusia. Yang kedua ada penalaran rasionalisme, selanjutnya ada penalaran empirisme, dan yang terakhir adalah penalaran sistematis menggunakan metode ilmiah. Ini adalah 4 perkembangan penalaran atau perkembangan alam pikiran manusia. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama tadi adalah mitos. Nah, mitos ini merupakan sebuah langkah yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu untuk menemukan suatu jawaban atas pertanyaan keingintahuan mereka. Nah, ini merupakan metode untuk memahami segala sesuatu yang ada dan terjadi di alam jagat raya. Ini menjadi sebuah cara agar keingintahuan mereka itu terjawab. Pada dasarnya, mitos itu dilakukan sejak zaman dahulu berupa menjawab segala pertanyaan, tetapi masih ada unsur imajinasi dan intuisi. Dan di sana tidak ada penalaran yang logis. Jadi masih hanya berupa sebuah cara agar keingintahuan itu terjawab pada saat itu. Nah, sebatas itu. Nah, itu adalah mitos. Nah, menurut Van Person sendiri, mitos adalah suatu cerita yang memberikan pedoman atau arah tertentu kepada sekelompok orang. Nah, cerita itu dapat ditularkan atau diungkapkan melalui tari-tarian. Nah, itu mitos. Selanjutnya juga mitos ini merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh masyarakat pada zaman dahulu, di mana dia berfungsi, dia dialami, dia dipahami sebagai jawaban karena keterbatasan pengetahuan manusia itu sendiri ya. Karena pada saat itu tidak ada sesuatu hal atau seorang pun yang bisa menjawab itu secara logika atau secara benar, maka mitos ini muncul. Jadi keberadaannya merupakan akibat dari keterbatasan pengetahuan manusia. Selanjutnya, timbulnya mitos ini juga diakibatkan karena keterbatasan penalaran manusia, karena ilmunya belum sampai, karena cara berpikirnya belum sampai, sehingga mitoslah yang digunakan kan. Karena cara pemikirannya masih sampai sekedar mitos yang digunakan untuk menjawab segala persoalan. Selanjutnya, ini merupakan langkah yang digunakan untuk menjawab keingintahuan manusia yang telah dipenuhi secara sementara. Nah, ini merupakan hal-hal penyebab timbulnya mitos. Selain itu, secara umum ya, mitos itu juga terdapat dalam beberapa bagian. Nah, beberapa bagian itu adalah
seperti yang tertera. Yang pertama, manusia berusaha dengan sungguh-sungguh dan dengan imajinasinya menerangkan gejala alam yang ada. Jadi 3 bagian mitos. Yang pertama ada mitos sebenarnya, merupakan bentuk bagian di mana jawaban atas segala pertanyaan. Kemudian ada berupa cerita rakyat. Nah, bagian dari mitos selanjutnya, cerita rakyat ini mengisahkan peristiwa penting yang berkenaan dengan kehidupan manusia yang disampaikan dari mulut ke mulut. Nah, pada bagian ini merupakan sebuah cara yang digunakan oleh masyarakat pada saat itu untuk memberikan nasihat ataupun nilai-nilai yang terdapat di dalam cerita yang diberikan ini sehingga masyarakat bisa menjadikan ini patokan. Nah, begitu juga dengan legenda. Di bedanya dengan cerita rakyat, pada bagian legenda ada tokoh yang dikaitkan dengan nama tempat. Jadi pada saat itu masyarakat ketika ingin memberikan sebuah nasihat ataupun nilai-nilai kepada turunannya, kepada orang-orang di sekitarnya, mereka menggunakan mitos ini. Mereka menggunakan sebuah cerita, sehingga cerita itu melekat dan terbentuk dan terjadilah proses penceritaan secara turun-temurun terhadap cerita itu dan yang dinamakan dengan cerita rakyat ataupun legenda. Tujuannya tak lain dan tak bukan hanya sekedar untuk memastikan bahwa nilai dan nasihat yang terdapat dalam cerita itu dapat diamalkan dan dihayati oleh masyarakat setempat. Misalnya kayak cerita Malin Kundang, bahwa di sana ada kisah seorang anak yang durhaka kepada orang tua. Nah, di sana dapat diambil bagian cerita suatu nilai bahwa pada dasarnya seorang anak seharusnya tidak boleh untuk durhaka kepada orang tua. Atau cerita cerita Tangkuban Perahu ya, di mana Sang Kuryang waktu itu mengisahkan tentang Sang Kuryang yang menyukai ibunya. Kemudian ibunya memberikan suatu persyaratan di mana harus membangun sebuah perahu sebelum ayam berkokok di pagi harinya. Dan ternyata ketika Sang Kuryang dengan bantuan jin, segala tentara jinnya hampir selesai melakukan pembuatan perahu tersebut, si ibu langsung panik ya. Si ibu langsung panik dan dia langsung menyuruh ayam jantannya untuk segera berkokok. Nah, ini merupakan salah satu cerita di mana ada nilai-nilai agar misalnya seperti lebih mengenal seorang ibu kandung atau bagaimana orang tua bisa mendidik anaknya dengan baik. Atau juga nilai-nilai agar berusaha keras untuk mencapai tujuan. Bangun pagi hari ya sebelum ayam berkokok. Nah, ini merupakan nilai yang ingin ditanamkan melalui sebuah cerita. Nah, itu adalah bagian mitos. Kemudian di bagian kanan di sini Anda bisa melihat bahwa penyebab timbul mitos seperti yang saya bilang sebelumnya. Yang pertama itu ada keterbatasan pengetahuan manusia, keterbatasan penalaran manusia, dan keingintahuan manusia yang telah dipenuhi untuk sementara. Nah, yang kedua, tahap dari perkembangan pikiran manusia itu adalah tahap rasionalisme atau menggunakan penalaran deduktif. Rasional atau rasionalisme merupakan aliran pemahaman untuk pemecahan masalah menggunakan rasio atau daya nalar dalam upaya memperoleh pengetahuan yang benar. Pada tahap ini, orang-orang mempercayai sesuatu disebut sebagai pengetahuan apabila itu masuk akal atau apabila itu rasional bagi mereka. Jadi segala sesuatu yang tidak rasional, jawaban dari segala pertanyaan yang tidak masuk akal, mereka tidak akan mempercayainya sebagai suatu pengetahuan. Nah, ini adalah cara atau tahap pemikiran yang kedua yang berkembang setelah mitos. Nah, tahap rasionalisme ini juga bermakna bahwa mereka menggunakan penalaran deduktif, yaitu cara berpikir berdasarkan pernyataan yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus menggunakan pola pikir silogisme. Nah, silogisme ini sendiri terdiri atas 2 buah pertanyaan.
pernyataan, yaitu premis mayor ya, atau kata utama, dan sebuah premis minor ya, dan sebuah kesimpulan. Nah, ini misalnya contohnya di bawah, semua makhluk bernafas. Si Ali adalah seorang makhluk. Jadi didapat kesimpulan bahwa si Ali juga bernafas, seperti itu. Mereka mendapatkan kesimpulan berdasarkan adanya pernyataan sebelumnya, pernyataan secara umum, secara global, sehingga didapatkan sebuah kesimpulan. Dan ini cara pikir yang masuk akal, sehingga mereka pada tahap ini menganggap suatu pengetahuan apabila sesuai dengan penalaran ini. Jika tidak sesuai dengan penalaran ini, maka itu dianggap belum sesuai dengan pengetahuan yang benar. Nah, itu adalah tahap kedua setelah mitose. Maka tahap ketiga adalah penalaran menggunakan penalaran induktif atau tahap empirisme. Ya, jadi pada penalaran induktif ini cara berpikirnya dibalik ya, cara berpikir untuk menarik kesimpulan umum berdasarkan pengamatan atas gejala-gejala yang bersifat khusus. Nah, artinya cara pikir ini berdasarkan dari suatu pengalaman ya, yaitu empirisme. Pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang diperoleh langsung dari pengalaman konkret. Artinya segala sesuatu itu dianggap pengetahuan apabila memang dialami. Tidak hanya sekedar masuk akal, tetapi dialami. Apabila ada sesuatu yang bersifat rasional, masuk akal, tetapi tidak ada yang pernah mengalami, tidak ada yang pernah mendapatkan pengalaman konkret tentang itu, maka saat itu belum dianggap sebagai pengetahuan yang benar. Nah, cara pikir mereka berubah lagi ya, menjadi cara pikir menggunakan penalaran induktif atau ya menggunakan tahap empirisme. Nah, contohnya logam tembaga, besi, dan logam aluminium jika dipanaskan bertambah panjang. Ya, ini mereka lakukan. Mereka mendapatkan pengetahuan ini setelah mereka mengamati dan melakukannya secara langsung, sehingga panca indera mereka bisa merasakan itu. Nah, ini adalah tahap ketiga. Kemudian tahap keempat yaitu metode keilmuan. Ya, jadi setiap dua tahap sebelumnya ya, ketiga tahap sebelumnya ini masing-masing memiliki kelemahan. Nah, kalau mitos sudah jelas bahwa kelemahannya seperti yang disebutkan di awal, dia tidak berdasarkan suatu kenyataan ya, tapi hanya berdasarkan imajinasi atau intuisi. Kemudian masuk ke penalaran deduktif, dia tidak dapat diandalkan karena bersifat abstrak dan lepas dari pengalaman. Lalu masuk ke penalaran induktif juga tidak dapat diandalkan karena kelemahan panca indera ya. Karena empirisme artinya hanya berdasarkan jangkauan pengamatan mata. Jika mata tidak mampu menangkapnya, jika indera tidak mampu merasakannya, maka belum bisa disebut pengetahuan. Akhirnya terbatas hanya sampai di sana. Sehingga timbullah metode yang ketiga ya, atau tahap pemikiran yang ketiga, yaitu menggunakan metode keilmuan. Metode keilmuan ini merupakan gabungan antara penalaran deduktif dan induktif, atau gabungan antara paham rasionalisme dan empirisme. Artinya semuanya dipercaya sebagai suatu pengetahuan apabila sudah masuk ke dalam tahap rasionalisme dan empirisme. Nah, tahap atau metode keilmuan atau ilmiah ini merupakan perpaduan antara penalaran deduktif dan penalaran induktif. Nah, kemudian rasionalisme ini memberi kerangka pemikiran yang koheren dan logis, sedangkan empirisme dalam memastikan kebenarannya memberi kerangka pengujian. Jadi, segala sesuatu yang disebut sebagai ilmu pengetahuan adalah segala sesuatu yang masuk akal dan apabila dicobakan itu bisa dibuktikan. Nah, itu konsep dari metode keilmuan. Dalam prosesnya, ketika mencobakan sesuatu, maka mencobakan atau mempraktekkan sesuatu, maka harus dibentuk sikap ilmiah. Nah, sikap-sikap ilmiah ini harus dimiliki oleh para peneliti. Karena ini sangat dibutuhkan demi kebenaran dari ilmu pengetahuan yang didapatkan. Apa saja sikap ilmiah itu? Itu ialah seperti yang tertera. Yang pertama ada rasa ingin tahu yang tinggi dan kemampuan belajar yang besar, kemudian skeptis, kemudian kritis, jujur, sangat dibutuhkan, terbuka, toleran, optimis, pemberani, kreatif, dan inovatif. Pada dasarnya, sikap ilmiah ini memang dibangun di dalam diri ketika kita ingin
melakukan suatu percobaan. Tetapi pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari pun kita membutuhkan sikap ini untuk bisa meningkatkan nilai diri. Karena sikap-sikap ini adalah sikap yang positif yang perlu kita kembangkan dan kita tumbuhkan di dalam diri kita sendiri. Selanjutnya, pada tahap metode keilmuan ini memiliki langkah-langkah. Langkah-langkahnya adalah yang pertama menentukan masalah yang akan diambil. Jadi sebelum melakukan sebuah percobaan yang harus kita tentukan dahulu, yang kita lakukan terlebih dahulu adalah menentukan masalahnya. Kemudian merumuskan masalah. Merumuskan masalah, memberikan beberapa pertanyaan terhadap masalah tersebut. Selanjutnya mengajukan hipotesis atau dugaan sementara. Setelah kita mendapatkan dugaan sementara atas suatu permasalahan, maka kita akan langsung terjun untuk melakukan eksperimen atau pengujian hipotesis guna membuktikan, ya, sehingga kita mendapatkan suatu data bahwa hipotesis kita benar atau bisa jadi hipotesis kita salah. Setelah dilakukan eksperimen tadi, barulah kita tarik kesimpulannya. Nah, ada beberapa catatan terkait metode ilmiah. Yang pertama itu langkah-langkah dalam metode ilmiah saling berkaitan. Nah, langkah-langkah dalam metode ilmiah ini sifatnya sistematis dan berurut. Jadi, antara satu langkah dengan langkah lainnya punya keterkaitan. Dan dalam suatu langkah ini harus dilakukan secara berurutan atau metodik. Dan tidak bisa kita langsung melakukan suatu percobaan itu langsung ke tahap 3 atau tahap 4. Kita harus melalui tahapan-tahapannya, yaitu dimulai dari tahap 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena mereka saling berkaitan dan saling mendukung dalam melakukan suatu percobaan atau untuk menggunakan suatu metode ilmiah. Yang kedua, dasarnya sama bagi disiplin keilmuan. Jadi pada dasarnya apapun bidang keilmuannya sama-sama menggunakan langkah-langkah metode ilmiah ini. Ketiga, khusus untuk kelompok ilmu. Jadi hanya untuk kelompok ilmu, keilmuan. Dan keempat, tujuan hanya kebenaran yang objektif dan sementara. Nah, perlu diingat bahwa setiap kali melakukan percobaan itu harus dilaporkan secara objektif, ya, dan secara jujur. Dan sifatnya memang sementara. Sementara di sini karena sifat dari ilmu pengetahuan itu sendiri adalah sementara. Selanjutnya ada beberapa keunggulan metode ilmiah dan juga kelemahannya. Keunggulannya yang pertama yaitu melatih kebiasaan berpikir yang sistematis, logis, dan analitis. Yang kedua ada memupuk sifat jujur, objektif, terbuka, disiplin, dan toleran. Ketiga, menolak tahayul dan menolak pendapat tanpa bukti nyata. Keempat, menyadari bahwa kebenaran ilmu tidak absolut. Keunggulan-keunggulan yang ada di sini pada dasarnya merupakan suatu sikap ilmiah tadi yang perlu kita tanamkan. Jadi ketika kita terbiasa untuk melakukan suatu percobaan yang menggunakan metode ilmiah, secara tidak langsung kita juga telah terlatih memiliki sikap ilmiah di dalam diri kita. Nah, ini adalah suatu keunggulan yang bisa kita tanamkan untuk meningkatkan nilai diri kita. Selanjutnya ada kelemahannya. Nah, kelemahannya ini adalah yang pertama, kebenaran ilmiah bersifat tentatif atau sementara. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa ilmu itu tentatif. Ilmu itu bersifat sementara. Bahwa ilmu itu tidak mutlak. Ilmu itu bisa berubah ketika ada sesuatu yang ternyata berkembang dan menunjukkan kelemahan dari suatu teori atau hukum yang telah ada. Karena pada dasarnya alam pikiran manusia berkembang, teknologi berkembang, sehingga tidak mungkin bahwa ilmu juga tidak akan berkembang. Maka pasti ilmu akan berkembang sehingga kebenaran ilmiah itu sifatnya tentatif. Yang kedua, tidak dapat menjangkau untuk membuat kesimpulan yang bersangkutan dengan nilai baik buruk, sistem nilai, seni, dan keindahan, serta ketuhanan. Jadi sesuatu yang abstrak, sesuatu yang sifatnya tidak pasti, itu akan sulit, tidak akan bisa dijangkau oleh metode ilmiah. Nah, berkaitan dengan perkembangan penalaran tadi, seorang sosiolog Auguste Comte juga menyebutkan ada
3 tahap sejarah perkembangan manusia. Nah, 3 tahap ini jika dilihat merupakan tahapan-tahapan yang sejalan dengan tahapan penalaran manusia. Yang pertama adalah tahap teologis. Kemudian ada metafisik yang merupakan sebuah tahap pertengahannya. Tahap pertengahan. Kemudian ada tahap positif atau ilmu, itu tahap yang kita rasakan saat ini. Nah, yang pertama itu teologis. Nah, teologis ini pada tahap ini manusia berusaha menerangkan segenap fakta kejadian dalam kaitannya dengan teka-teki alam. Nah, jadi pada tahap teologis ini merupakan tahap yang paling lama, yang paling awal muncul sejak zaman Yunani dahulu dan merupakan salah satu tahap ya pemikiran manusia yang masih menggunakan imajinasi. Nah, pada tahap ini ada beberapa bentuk cara berpikir, yaitu ada fetisisme, animisme, politeisme, dan monoteisme. Jadi pada tahap teologis ini dikenal juga dengan tahap mitos ya, karena pada saat ini sistem imajinasi itu masih berkembang dan pada tahap inilah mitos itu juga berkembang. Nah, untuk bentuk atau caranya itu ada fetisisme tadi, itu akan kepercayaan akan adanya kekuatan sakti dalam benda tertentu dan segala aktivitas untuk mempergunakan benda sakti itu semacam ilmu gaib ya. Jadi mempercayai suatu benda yang memiliki kekuatan, itu fetisisme. Animisme, kepercayaan kepada makhluk halus. Dan ini merupakan awal bentuk dari adanya kepercayaan kepada agama-agama. Kemudian ada politeisme, merupakan bentuk kepercayaan yang mengakui adanya lebih dari satu Tuhan ya. Poli, banyak, teisme. Kepercayaan menyembah Tuhan yang banyak. Selanjutnya ada monoteisme. Nah, monoteisme baru adanya kepercayaan bahwa Tuhan itu adalah satu atau tunggal dan berkuasa penuh. Nah, itu adalah tahapan beberapa bentuk atau cara berpikir di tahapan teologis. Selanjutnya kedua ada metafisik, merupakan tahap peralihan ya, peralihan atau transisi yang ditandai oleh satu kepercayaan akan hukum alam yang dapat ditemukan akal budi. Nah, pada tahap metafisik ini bentuk-bentuk cara pikir fetisisme, politeisme, kemudian animisme dan monoteisme tadi mulai ditinggalkan dan mereka mulai menggunakan akal budi. Nah, di sini mulai berkembang tahap penalaran ya, mulai dari awalnya yaitu penalaran deduktif sampai hingga akhirnya ke penalaran induktif. Nah, ini yang merupakan tahap transisi tadi ya. Mereka tidak lagi menggunakan mitos sebagai sumber pengetahuan tetapi mulai menggunakan penalaran. Dan selanjutnya adalah tahap terakhir yaitu positif. Nah, tahap inilah ditandai dengan adanya metode keilmuan tadi. Nah, di tahap positif ini data empiris dijadikan sebagai sumber pengetahuan terakhir. Data empiris ini didapat dari mana? Yaitu dari adanya eksperimen tadi. Nah, sehingga pada tahap positif ini dikenal sebagai tahap adanya langkah pendekatan suatu metode keilmuan atau metode ilmiah. Nah, di tahap positif inilah ilmu pengetahuan alam mulai berkembang pesat, sangat berkembang pesat karena pada saat ini ilmuwan-ilmuwan mulai banyak. Nah, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Silakan Anda baca buku sumber yang bisa mendukung untuk pertemuan kali ini. Dan untuk latihan, silakan Anda temukan silakan Anda jawab beberapa soal yang ada di layar berikut. Terima kasih.